Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Untuk kali ini kita bakalan membahas mengenai penggunaan reaktor alir pipa atau plug flow reaktor. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai reaktor yang kelompok terakhir, yakni yang kinetic base. Di sana di Aspen sebetulnya ada 3 jenis reaktor yang disediakan, yakni CSTR, plug flow reaktor, dan reaktor batch. Tapi sekali lagi untuk reaktor batch jarang kita gunakan karena ini hanya biasanya untuk yang berproduksi dengan skala kecil. Dan biasanya kita akan merancang untuk mass production ya, atau pabrik dengan skala besar, sehingga kita akan menggunakan 2 yang pertama, CSTR dan plug flow reactor. Nah, model kinetic base ini bisa kita pakai untuk mempelajari reaktor secara detail, jadi perilakunya akan bisa kita predik dengan sangat baik karena itu sesuai dengan kondisi realistis di lapangan. Nah, sudah barang tentu saja kita harus memiliki data yang lengkap. Kalau kita mau membuat simulasi atau mempredik kelakuan dari suatu reaktor dengan reaktor kinetik, maka kita harus tahu geometri dari reaktor. Kemudian tentu saja persamaan reaksinya harus diketahui, sekaligus stoikiometrinya. Dan ini data yang paling mahal adalah data terkait dengan kinetika, yakni data-data yang menyatakan kecepatan reaksi. Di sana ada energi aktivasi dari suatu reaksi, kemudian konstanta kecepatan reaksi terkait dengan faktor tumbukannya atau A. Energi aktivasi biasanya disimbolkan dengan E. Nah, itu untuk reaksi yang paling sederhana yang nanti kita sebut sebagai power law model. Kalau reaksinya lebih kompleks tentunya akan lebih banyak data yang diperlukan dan biayanya itu mahal untuk itu. Nah, reaktor kinetik kecuali yang reaktor batch tadi, dia dikembangkan atau didasarkan pada model yang sudah mencapai keadaan steady state. CSTR merupakan nama ya dari model reaktor di mana komposisinya di setiap titik itu dianggap sama, sehingga ada asumsi bahwa dia well mix atau bercampur secara baik. Kemudian model yang kedua adalah PFR, di mana ini digunakan untuk reaksi-reaksi homogen, biasanya dengan asumsi tidak ada gradien ke arah radial, tetapi gradiennya hanya ke arah aksial. Nah, reaktor kinetik bisa kita pakai untuk 2 cara ya, atau 2 mode. Mode pertama adalah mode desain atau mode perancangan, di mana kita ingin menghitung volume reaktor. Kita ingin menghitung volume reaktor atau dimensi reaktor, di mana kita menginginkan konversi yang tertentu, atau dengan kata lain konversi kita tentukan, kemudian kita akan mendapatkan berapakah volume reaktor atau dimensi reaktor
yang dibutuhkan. Sedangkan mode yang kedua adalah untuk menghitung konversi. Dalam hal ini, kalau volume kita tentukan. Nah, kebetulan Aspen Plus menggunakan mode ini. Jadi, model reaktor kinetik di Aspen, dia akan berangkat dari volume yang ditentukan atau residence time yang ditentukan. Sedangkan nanti komposisi atau konversi akan terhitung. Ini basis yang digunakan oleh Aspen Plus. Nah, reaksi kimia yang kita gunakan ini bersifat global, yakni kita buat di Voldir reaction. Nah, karena sifatnya global, dia bisa dibawa ke tidak cuma satu reaktor ya, tapi akan bisa ditempatkan di banyak reaktor atau unit kalau di situ ada reaksi kimia yang terjadi. Sedangkan kita ingat kalau untuk model stoichiometry equilibrium itu reaksi kimianya itu tidak bersifat global tetapi menempel pada alat sehingga sifatnya adalah lokal. Nah, kemudian untuk jenis reaksi yang bisa dihandle oleh reaktor kinetik itu ada banyak. Dimulai dari model yang paling sederhana adalah power law model, di mana ini bisa kita pasang untuk CSTR, plug flow, dan reaktor batch. Power law menggunakan bentuk bahwa RA akan sama dengan K dikali CA berpangkat A dikali CB berpangkat B kalau reaksinya antara A dan B. Di mana konstantanya nanti harus diberikan. Itu yang sebagai power law model. Nah, kapan kita menggunakan power law model? Nah, sebetulnya power law model itu paling pas digunakan untuk reaksi-reaksi yang sederhana dan fasenya homogen. Tetapi kalau kita punya reaksi-reaksi yang sifatnya heterogen atau non-homogen, kita juga bisa bawa ke bentuk power law model dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghemat eksperimen, menghemat percobaan, tentunya karena menghemat biaya. Nah, tetapi di situ diasumsikan bahwa nanti sistemnya akhirnya akan menggunakan pseudo homogen. Nah, data-data yang kita peroleh di zaman dulu atau data-data kinetik lama itu kebanyakan digunakan dengan gaya ini, power law model, karena tadi zaman dulu komputer belum ada, jadi perhitungan-perhitungan yang rumit itu sangat berat. Penyelesaian PD adalah sesuatu yang sangat berat, apalagi optimasi, sesuatu yang belum bisa dilakukan untuk zaman itu. Maka kemudian kinetik itu diolah dengan pendekatan power law model agar apa? Agar modelnya itu bisa diselesaikan dengan least square ya, atau kalau bahasa kita regresi linear. Nah, itu asumsinya sistemnya itu pseudo homogen. Tapi untuk zaman sekarang di mana metode komputasi sudah sangat canggih, maka model apapun yang dikembangkan itu bisa diatasi untuk mengevaluasi parameternya. Nah, hanya saja biasanya eksperimennya menjadi butuh jauh lebih banyak. Oke, power law model yang paling sederhana. Nah, kemudian kalau kita akan punya reaksi-reaksi kimia tetapi nanti terjadi di menara destilasi, maka nanti kita sebut sebagai prosesnya adalah reactive distillation, maka kita akan menggunakan model reactive distillation. Nah, kemudian untuk menghandle reaksi-reaksi yang sifatnya heterogen, biasanya ini terjadi kalau kita punya reaksi-reaksi katalitis ya.
entah reaksinya gas cair dengan katalis di cairan, atau gas padat, katalisnya berupa padatan, atau padat cair dengan katalis di padatan, itu yang paling banyak terjadi. Nah, kita akan menggunakan model LHHW. Model LHHW merupakan model yang paling lengkap, paling rigorus, karena dia bisa mewakili fenomena adanya reaksi kimia dan transfer massa secara serentak. Reaksi kimia akan muncul di konstanta kecepatan reaksi yang ada di bagian atas, nanti akan kita lihat. Kemudian di bagian bawah, term di bagian bawah dari reaksi akan mewakili fenomena transfer massa terkait dengan adsorpsi dan disorpsi. Jadi ini bersifat umum, bisa untuk menghandle segala kasus. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya model reaksi yang tidak bisa dihandle oleh model yang ada, nah kita bisa menggunakan model kinetik user define, kita buat sendiri. Tapi pada dasarnya berbagai jenis reaksi yang rumit dan kompleks itu sudah bisa dibawa ke bentuk LHHW. Nah, kemudian untuk berbagai jenis reaksi terkait dengan polimerisasi, di sana ada bermacam-macam. Ada model ionik, free radical, emulsion, dan seterusnya. Itu nanti akan dihandle dengan reaksi-reaksi tersendiri. Ini biasanya untuk reaksi polimerisasi. Nah, plug flow reaktor di Aspen disebut sebagai air plug. Dia reaksi dengan mempertimbangkan distribusi hanya ke arah aksial atau ke arah panjang ya. Sedangkan dispersi arah radial diabaikan. Nah, tetapi biasanya karena di RAP itu kecepatan aliran massanya sangat tinggi, biasanya efek dari adanya dispersi itu akan bisa diabaikan. Sehingga asumsi adanya plug flow dari aliran, bahwa kecepatan aliran tidak dipengaruhi oleh posisi jari-jari, itu biasanya bisa katakanlah bisa diandalkan ya. Tidak ada error yang signifikan. Jadi di sini asumsi utamanya plug flow reaktor adalah alirannya adalah plug flow, sehingga tidak ada gradien ke arah radial baik suhu, konsentrasi, aliran maupun tekanan. Nah, hal ini bisa dicapai kalau apa? L per D-nya itu cukup besar. Nah, L per D cukup besar, itu berapa nilainya? Tergantung dari reference yang saudara gunakan ya. Karena akan ada perbedaan. Ada yang mempersyaratkan L per D-nya minimal 10, tapi juga ada yang mempersyaratkan L per D-nya minimal 6. Nah, tentu secara teori semakin besar L per D, maka asumsi dispersi arah radial diabaikan itu akan menjadi semakin valid. Nah, salah satu hal yang memberatkan adalah data kinetik harus diketahui. Kemudian dari sisi operasi, saudara bisa punya banyak pilihan. Yang paling gampang secara praktek tentunya adalah ini. Reaktor dioperasikan secara adiabatik, ya ini kita anggap reaktornya kita isolasi. Diisolasi sempurna, maka dia akan terjadi secara adiabatik. Secara simulasi kita bisa pilih yang lain, isotermal, yakni suhunya dianggap tetap. Ini bisa kalau bagaimana? Suhunya bisa dianggap tetap kalau perubahan suhunya itu relatif kecil ya. Jadi cenderung bisa dianggap tetap. Meskipun itu akan sangat sulit tercapai ya. Karena reaksi kimia biasanya akan memiliki adanya efek panas. Entah endotermik, entah eksotermis. Nah, yang paling realistis tentu saja adalah non-adiabatik, non-isotermal. Di mana di situ suhunya akan
mengalami perubahan dan non-adiabatis, artinya ada panas yang keluar atau masuk dari sistem. Nah, ini bisa kita capai dengan melakukan pemanasan atau pendinginan, entah secara co-current ataupun counter current. Nah, kemudian kalau kita mau, kita bisa menggunakan reaktor dengan diameter yang berubah. Diameternya bisa berubah secara kontinu dengan L per D tetap, ataukah perubahannya secara diskrit. Nah, nanti akan kita lihat maksudnya apa. Kemudian pressure drop nanti bisa kita spesifikasikan dengan nilai tetap. Itu kondisi yang paling sederhana. Tapi kita juga bisa pressure drop dihitung berdasarkan persamaan. Artinya pakai persamaan empiris tersendiri, langsung dari alat katakanlah misalnya. Ataupun kita bisa menggunakan korelasi. Kemudian kita bisa memberikan asumsi terkait dengan hold up. Biasanya dalam kondisi ideal kita akan menganggap tidak ada slip antar fluida. Kita juga bisa menggunakan berdasarkan adanya fraksi dari suatu fase. Ataupun kita bisa menggunakan fraksi yang ditentukan. Kemudian di plug flow reaktor kita juga bisa memasang adanya katalis, sehingga nanti kalau kita memasang katalis itu nanti reaktor kita berubah sebutannya menjadi fixed bed reaktor. Kalau kita tidak menggunakan cup di dalamnya, tapi hanya ada satu bed, maka menjadi fixed bed reaktor. Tapi kalau kita biasanya untuk reaksi-reaksi yang efek panasnya besar, maka kita harus melakukan pemanasan dan pendinginan dengan baik, maka kita harus membuat dengan banyak cup, maka kita sebut sebagai multi-cup reaktor. Multi-cup sebetulnya bisa untuk fase dengan katalis atau heterogen ataupun fase homogen ya. Dengan tujuan apa? Biar efek pemanasan pendinginannya itu berjalan dengan jauh lebih baik. Nah, kemudian kalau kita bekerja dengan katalis, kita tahu bahwa katalis akan mengalami proses deaktivasi. Ketika katalis baru, aktivitasnya masih sempurna, tetapi makin lama makin penggunaannya, tentu saja koefisien katalis akan semakin berkurang. Karena apa? Karena adanya kerusakan katalis. Kerusakan katalisnya disebabkan macam-macam. Bisa karena etching, bisa karena keracunan, bisa karena kerusakan secara mekanis, dan seterusnya. Nah, sehingga simulasi yang baik, tentunya kita harus memperhatikan terkait dengan aktivitas. Terutama kalau kita mau mensimulasikan misalnya mengamati efek dari berjalannya waktu ya, atau katalis lama dengan katalis yang baru dan seterusnya. Kita bisa menambahkan koreksi terkait dengan aktivitas dari katalis. Nah, kemudian plug flow reaktor dilengkapi dengan fasilitas untuk plotting ya, suhu, tekanan, vapor fraction maupun komposisi. Nah, kita tinggal mengaktifkan. Nah, apa sih sebetulnya plug flow reaktor? Dia adalah model yang tadi sudah kita bahas. Dia menyelesaikan model dengan ke arah satu dimensi, yakni ke dimensi panjang. Jadi sebetulnya plug flow reaktor akan menyusun suatu persamaan yang nanti menghasilkan persamaan diferensial. Ada neraca massa menghasilkan dFi dz dan neraca panas. Kecuali adiabatik, dia akan menyelesaikan PD ini. dt dz sama dengan sebagai fungsi dari suhu, tekanan, kemudian mol dari komponen. Kemudian ada pressure drop.
Nah, ini yang akan diselesaikan oleh RAP. Tapi kalau adiabatik, nah dia hanya akan menyelesaikan neraca massa yang akan diubah ke bentuk DXDV atau DXDZ. Sedangkan entalpi akan dihitung berdasarkan elemen. Ini akan diselesaikan secara integrasi. Nah, berbagai profil nanti bisa kita peroleh. Tadi sudah kita singgung. Kemudian kalau kita ingin mengamati atau membuat profil sesuatu variabel yang di situ tidak disediakan secara langsung oleh RPlug, maka kita bisa membuat sendiri lewat fasilitas sensitivity analysis. Misalnya kita ingin plotting yield. Nah, di situ tidak ada ya. Nah, kita bisa generate menggunakan sensitivity analysis. Nah, ini akan coba kita lihat contoh. Ada reaksi dehidrodealkilasi. Nah, karena kita akan menggunakan reaktor katalitik reaktor kinetik, maka data kinetik harus tersedia. Nah, di sini hidrogenasi toluen memiliki persamaan yang bisa dinyatakan dengan ini. Ini adalah faktor tumbukan, ini adalah energi aktivasi, mewakili di sini persamaan Arrhenius. Kemudian dikalikan konsentrasi toluen berorder 1 dan konsentrasi hidrogen berorder setengah. Jadi ini adalah Ra sama dengan KCa CB pangkat setengah. Nah, ini data yang kita harus punya kalau mau menggunakan reaktor kinetik. Nah, jenis reaksi tadi sudah kita singgung bahwa dia memiliki berbagai model yang bisa kita pilih. Untuk paling sederhana, bentuk kita tadi adalah bentuk apa? Reaksinya adalah Ra sama dengan KCa pangkat A, CB pangkat B. Jadi ini adalah model power law model, di mana pangkat dari A dalam hal ini adalah sama dengan 1. Sedangkan pangkat dari B adalah setengah. Nah, reaksi akan kita buat di folder reaction. Kalau kita belum punya, kita buat dengan new. Kemudian kita akan memilih jenis reaksi apa. Untuk contoh kita kali ini, bentuknya adalah power law. Kita bisa pilih power law. Model reaksi bisa juga dengan menggunakan model yang lain. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan. Ini yang saya buat, ada 2 macam, power law ataupun model kesetimbangan. Sekarang kita pakai yang power law. Nah, di power law apa yang dibutuhkan? Kita menuliskan koefisien dari persamaan reaksi dan pangkat dari konsentrasi. Tadi toluennya koefisiennya adalah 1, pangkatnya 1. Sedangkan hidrogen koefisiennya 1, pangkatnya setengah. Maka di sini eksponnya bernilai setengah untuk hidrogen. Sedangkan untuk produknya koefisiennya adalah 1, eksponennya kita biarkan kosong karena ini adalah reaksi searah. Kita menggunakan model kinetik. Ini untuk reaksi 1. Kemudian faktor tumbukan kita masukkan di K, energi aktivasi kita masukkan di E. Nah, ini untuk model Arrhenius, N-nya kita biarkan kosong, T0-nya kita biarkan kosong. Tapi kalau kita punya bentuk yang lain, bentuk standar seperti ini, nah kita harus isikan nilai N dan T0. Bentuk ini digunakan apa? Kalau kita punya data persamaan reaksinya itu yang biasanya berangkat untuk model berangkat dari
teori tumbukan gas. Nah, kita akan bisa menggunakan model itu, ada data terkait dengan pangkat dari T. Di sini ada pangkat dari T. T per T0 berpangkat N. Kemudian kalau kita menggunakan katalis, kita bisa memberikan faktor koreksi terkait dengan aktivitasnya. Ya. Misalnya kita akan definisikan, di sana ada 3 bagian misalnya, bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Bagian pertama misalnya katalisnya masih bagus, bagian kedua sudah mengalami penurunan, bagian ketiga mengalami penurunan lebih lanjut. Nah, kemudian nanti untuk masing-masing reaksi, ini kita akan pasang aktivitinya menggunakan model yang mana. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.